Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin mengulas kembali seperti biasa. Untuk hari ini saya ingin mengulas market yang berjalan kemarin Oke, di sini saya ingin memperlihatkan di time frame H1 terlebih dahulu Yang kemarin di video sebelumnya di beberapa hari Di sini market terus melakukan kenaikan dan tidak ada pengambilan swing low di sini tidak ada pengambilan swing low di sini, tapi di sini ada sebuah gap di sini ada sebuah gap, yaitu gap kenaikan. Nah, maka dari itu untuk sahabat-sahabat trading analisa hanya perlu melihat gap-gap seperti ini hanya perlu melihat gap-gap seperti ini. Nah, setelah market nanti masuk di area-area gap seperti ini, kita tinggal menunggu konfirmasinya di time frame H1 bisa untuk konfirmasinya bisa di time frame M1. Kalau saya biasanya tetap mengambil konfirmasi di time frame M1, dan kita bisa melihat di area-area sini area-area sini biasanya di time frame M15 ini juga nanti akan ada indikasi-indikasi market melakukan kenaikan entah itu CB1B seperti itu. Oke, jadi yang saya katakan kemarin di video sebelumnya terus naik di sini masih ada gap kenaikan yang belum diambil sangat banyak sekali gap-gapnya. Bahkan market di sini dia juga mengambil base ini lalu naik lagi terus seperti itu market yang sedang berjalan. Nah, di sini sempat ada sebuah gap nah ini, tapi direspon sedikit direspon di sini lalu market melakukan kenaikan. Biasanya jika ada gap-gap seperti ini di time frame kecilnya itu ada sebuah konfirmasi di time frame M1 terutama tentu akan ada konfirmasi B dengan market structure B jadi seperti itu. Kemudian setelah market ini naik membuat high yang baru untuk sekarang untuk sekarang ini dia membuat eksternal range liquidity yang baru di sini Di sini market sedang melakukan penurunan. Nah, di penurunan di candle bearish ini, di sini market membentuk sebuah CB1 sell Jadi ini saya kombinasikan dengan CB1 sell. Nah, setelah market membentuk setup CB1 sell di situ kita bisa mengukur seperti ini supaya kita tahu area-area targetnya itu di mana. Nah, tapi tetap kita mengacu pada fair value gap-nya sama fair value gap-nya. Tapi kita punya target yaitu di harga level 161 ini. Jadi kita bisa menandai area-area ini, semisal seperti ini di harga 3302. Nah, kita memiliki target penurunan sampai di situ. Kemudian untuk entry-nya setelah dia membuat CB1 ini candle CB1 ini dia mampu break dengan body candle ini, maka di saat kenaikan ini kita tinggal menandai gapnya Nah, di sini setelah dia mampu break, sebenarnya ini juga ada sebuah gap, yaitu gap penurunan. Nah, di sini gap yang pertama gap yang pertama di situ kita bisa cari konfirmasi entry-nya nanti di area sini di time frame M1 bisa ataupun di time frame M15 juga bisa Nah, di sini market melakukan penurunan lagi tapi setelah dia melakukan penurunan di sini dia melakukan kenaikan karena apa? Karena di sini masih ada gap yang perlu diisi. Nah, jadi market akan mengisi gap ini Jadi market akan mengisi gap ini, kemudian baru target kita di level 161 tadi, yaitu di harga 3302 ini Nah, bagaimana cara kita menggabungkan CB1 ini dengan ICT konsep fair value gap? Nah, kita bisa melihat yaitu di
time frame besarnya, ya. Ini di time frame H1 ini jika kita lihat di area sini tidak ada gap sama sekali, ya. Di area level 161 ini di area sini tidak ada gap, ya. Nah, maka kita bisa melihat di time frame besarnya, ya, di time frame H4 bisa, ya, di time frame H4 yang berdekatan dengan level 161. Nah, disinilah market terbentuk sebuah gap. Nah, kita bisa menandai gap di time frame H4 ini, ya. Setelah market masuk di area-area sini, kita sudah siap-siap untuk menunggu konfirmasinya, ya. Konfirmasinya seperti apa? Tentu konfirmasinya dengan market structure B, ya. Jadi dia membuat low, high, new low, break high, ya. Jika di sini ada sebuah gap, kita bisa entry di area gapnya, ya. Tunggu retest, hajar B, ya. SL-nya ditaruh di swing terbawahnya ini, ya. Jadi seperti itu. Apakah kita bisa menunggu konfirmasi di M1? Tentu saja bisa, ya. Tapi tetap jaga risikonya, ya. Tetap pasang SL-nya karena di time frame M1 itu juga rawan terkena SL. Jika kita menunggu konfirmasi di time frame M15 bagaimana? Nah, kemudian kita kombinasikan di time frame M1, semisal, ya, di saat market ini melakukan penurunan, ya, dia masuk gap di sini, ya, dia masuk gap di area sini. Nah, disinilah kita bisa melihat di time frame M15, ya. Bisa dilihat di time frame M15 seperti apa di time frame M15 ini. Nah, di sini di time frame M15 dia hanya membentuk sebuah IB, ya, IB kenaikan. Jadi ini masih belum konfirmasi. Jika kita mengacu pada setup CP1B, dia wajib break supply ini dengan body candle di time frame M15 ini, ya. Jika dia mampu break dengan body candle, maka ini menjadi setup CP1B, ya. Jadi wajib berhati-hati. Nah, jika kita melihat market seperti ini, ya, coba diperhatikan di sini market ada gap penurunan, ya, di sini. Nah, tapi gap penurunan ini di break atau ditutup full dengan body candle bullish ini. Itu artinya, ya, kita wajib berhati-hati jika sudah posisi di sini. Jika kita melakukan sell ini wajib berhati-hati, ya. Setelah dia break, kita tunggu candle berikutnya. Nah, di candle berikutnya ini di sini coba, ya, kita lihat apakah dia membuat sebuah gap kenaikan. Di sini masih belum membuat gap kenaikan, ya. Di candle berikutnya dia masih belum membuat gap kenaikan. Sebenarnya dia masih belum membuat gap kenaikan, jadi kita tidak bisa entry di sini, ya. Semisal ini kita gabungkan dengan informasi di time frame M15, kemudian di sini dia naik, ya. Setelah turun mengambil IB dari bodinya, dia naik. Nah, di kenaikan inilah kita menandai sebuah gap di time frame M15 seperti ini, ya. Gapnya seperti ini. Ini saya hapus terlebih dahulu, ya. Kita bisa menandai gapnya di time frame M15 seperti ini. Nah, ini menjadi informasi market, ya. Gap ini candle 1, 2, dan candle ketiga doji ini menjadi informasi kenaikan karena gapnya adalah gap kenaikan. Di saat candle berikutnya ini berjalan, dia mengambil gap tersebut. Nah, inilah kesempatan kita untuk melakukan open posisi B-nya. Ya, jadi kita bisa melakukan open posisi B-nya di area sini, ya. Tidak jauh beda dengan yang ini tadi, yang sell, ya. Di saat market melakukan penurunan di sini, ya. Di saat dia melakukan penurunan di sini, kemudian dia melakukan kenaikan. Nah, di gap di time frame H1 ini kita bisa melakukan open posisi sell-nya, ya. Nah, di time frame M15 juga demikian, ya. Tinggal kita open posisi B-nya di area sini, ya. Jika kita menunggu konfirmasi di M1 di sini sebenarnya juga bisa, ya. Sebenarnya juga bisa. Coba saya perlihatkan. Karena setiap informasi market mau naik ataupun turun, ya, di time frame M1 itu selalu ada konfirmasinya. Nah, di sini,
Ya, di sini dia ada pembentukan market structure B, ya. Jadi ada pembentukan market structure B. Tinggal menandai gapnya, ya. Gapnya yang pertama di sini. Tapi biasanya saya tidak menggunakan konfirmasi seperti ini ya. Saya menunggu dia break dengan body, itu jauh lebih bagus. Karena ini masih big swing ya. Big shadow maksud saya. Jika dia break dengan body ini jauh lebih bagus ya. Nah, dia breaknya itu di sini ya, di sini dia break, maka tinggal kita menunggu area-area gapnya. Seperti ini ya, di sini dia mampu break di area sini, kita tunggu. Nah, ini ada sebuah gap di area sini, jadi kita bisa entry di area-area situ ya, di area situ dengan SL-nya ya. SL-nya seharusnya ya di bawah swing terbawah ini, karena ini time frame M1 karena sangat rawan ya. Tapi jika kita terus menandai gap-gap berikutnya ya, ini ada gapnya lagi. Nah, di gap inilah market mengambil entry point yang sangat bagus ya. Di gap ini market mengambilnya, kemudian dia baru running naik lagi ya. Jika kita entry di sini ya, tentu kita akan terkena floating loss ya. Jika kita entry di situ, kita akan terkena loss terlebih dahulu. Jadi kita bisa menandai area-area gap seperti ini setelah dia mampu break ya. Di sini di break, sayangnya pertama di sini tidak ada break body ya, kita tunggu sampai dia break body, dan di sini dia mampu break di area-area sini ya, di candle di bullish ini. Nah, baru kita bisa menandai gap-gapnya ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk analisa kali ini ya, untuk historinya. Nah, jika kita melihat di time frame H1 lagi ya, tadi kita melihat di time frame M15. Nah, bagaimana jika kita melihat di time frame H1 nya? Nah, di time frame H1 sebenarnya ini ada gap penurunan ya, dan di sini juga ada gap penurunan. Tapi di sini ya, setelah dia masuk area gap time frame H4, nah gap-gap ini ditutup dengan body candle bullish ini. Nah, ini menjadi sinyal-sinyal market akan melakukan kenaikan. Nah, tinggal kita menunggu candle berikutnya, yaitu candle yang ini. Nah, setelah dia close candle, kita tunggu lagi apakah dia membentuk gap kenaikan. Nah, di sini market membentuk sebuah gap kenaikan, yaitu di time frame H1 ini. Nah, maka kita bisa menandai gap kenaikan itu seperti ini. Nah, setelah market kita tandai seperti ini, kita bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 nya ya. Semisal di saat candle bullish ini terbentuk, lalu terbentuk sebuah gap, nah di candle berikutnya ini kita menunggu konfirmasinya di time frame M1 ya. Jadi kita menunggu di time frame M1. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu di time frame M1. Jika dia sudah masuk area-area gap tersebut, tinggal kita tunggu konfirmasinya untuk open posisi B-nya seperti ini ya. Ini adalah konfirmasi B-nya ya. Dia break, setelah dia break di situ ya, setelah dia break di sini, kita tinggal menunggu gap-gapnya ya. Terus kita tandai gap-gapnya tersebut ya. Semisal di sini yang terbawah, di sini ada gap ya. Terus di sini karena naik terus, nah gapnya itu sampai di sini. Ini gapnya ya, karena itu candle bullish terus dan membentuk sebuah gap. Nah, ingat kita menandai gapnya setelah dia break swing ini ya. Nah, di sini dia naik lagi. Nah, di sini ada gap lagi ya. Di sini gapnya sangat kecil sekali ya. Nah, biasanya memang market itu dia akan mengambil gap yang bawah ataupun hanya gap yang atas ini ya. Di sini ada gap kembali ya. Jadi market tidak mengambil gap yang bawah ini, melainkan dia mengambil gap yang di sini ya. Nah, di situ kita bisa open posisi entry B-nya ya. Kita bisa open posisi B-nya di area-area situ ya. Untuk target take profit ya, kita bisa mengambil 1/2
Ya, seperti itu. Tetap jaga risikonya. Jika kita mengambil risiko semisal 50 pips, ya kita akan mengambil 50 pips ya, 18 ke 13. Nah, di sini sebentar. Ya, lalu take profitnya kita mengambil 1/2 atau 100 pip. Nah, ini sudah dapat. Ya, ini kita mengambil risiko 50 pips. Ya, sangat besar. Meskipun kita entry di time frame M1, ingat, goal itu sangat besar. Ya, risikonya sangat besar. Nah, itu kita sudah mendapatkan 100 pips di area situ. Ya, jadi seperti itu penjelasannya untuk historinya. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengulas kembali ya untuk market goal berikutnya seperti apa. Ya, kita akan ulas kembali. Langsung saja ya, di sini saya ingin melihat mulai dari time frame weekly, mingguannya. Kita analisa di mingguannya seperti apa. Sebentar ya, untuk videonya saya hapus terlebih dahulu biar terlihat bersih. Oke, kita lihat di time frame weekly-nya atau di candle mingguannya ya. Nah, di sini market break body yang saya katakan kemarin, berarti candle berikutnya ada potensi market akan membuat candle kenaikan. Di sini sudah terbentuk candle kenaikan ya, di minggu kemarin sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, sekarang jika kita lihat di sini ya, di sini market dia break dengan body lagi ya, dia break dengan body candle ini lagi ya, shadow ini di break, maka ini ada potensi market di minggu-minggu ini akan ada kenaikan kembali ya. Entah di kenaikannya itu dia hanya mengambil sweep eksternalnya ini sedikit, kemudian dia melakukan penurunan mengambil internalnya ya seperti ini, kemudian minggu berikutnya kembali dia melakukan kenaikan ya, bisa seperti itu ya, karena di sini dia ada gap lagi ya di time frame weekly ini. Di sini ada sebuah gap ya. Nah, ini gapnya. Yang jelas untuk minggu ke depan di sini saya analisakan bahwa market akan ada kenaikan, dia mengambil eksternal ini terlebih dahulu ya, mengambil ini ya. Targetnya untuk minggu ke depan itu di eksternalnya. Tapi jika ini nanti dia ada pullback melakukan penurunan, maka ya kita pantau di area internalnya ya, kita tunggu. Jika dia ada penurunan sampai di internal itu, baru nanti kita akan open posisi buy jangka panjang untuk menargetkan eksternalnya ya. Tapi menurut saya ini eksternalnya nanti juga akan diambil ya untuk minggu depan. Oke, tentu kita tetap akan melihat di time frame kecilnya ya, kita melihat di time frame kecilnya seperti apa. Nah, di time frame kecilnya di sini sebentar ya, akan saya hapus terlebih dahulu ini. Di time frame kecilnya di sini atau di time frame daily ini ada sebuah gap baru. Nah, ini adalah gap kenaikan. Jika kita mengacu pada metode ICT Concept Level Gap ya, kita menunggu di gap-gap ini ya, di gap time frame daily ini ya. Kita tinggal menandai di sini, kita tunggu di area situ, biarkan dia masuk terlebih dahulu. Tapi karena target kita ini tadi adalah di eksternalnya ini diambil di time frame weekly tadi ya. Coba sekarang kita melihat di time frame H4-nya seperti apa. Karena market biasanya akan berjalan jika di time frame H4-nya ini di sini ada sebuah gap kenaikan. Ya, dia tidak akan mengambil gap di time frame daily tadi ya. Tapi di sini di time frame H4 ini dia tidak ada gap ya. Dia tidak ada gap di time frame H4 ini ya. Nanti ada potensi ya, ada potensi setelah dia naik ya, entah dia mengambil eksternal terlebih dulu, kemudian ada potensi juga nanti akan mengambil
harga 3284 ini ya. Setelah kita melihat di time frame H4 ini di sini ya, yang saya jelaskan di ini, yang sekarang ini, di sini tidak ada gap ya. Maka kita coba lihat di time frame H1 yang tadi di sini ada sebuah gap ya. Ini juga masih berpotensi untuk menghalangi market untuk melakukan penurunan ya. Tapi jika ini nanti market sudah mengambil swing high ini ya, kita wajib berhati-hati ya, wajib berhati-hati. Jika dia mengambil swing high ini, kita tunggu, jangan open posisi buy terlebih dahulu ya, kita tunggu retestnya lagi ya, kita tunggu retest baru kita bisa hajar buy ya. Yang jelas untuk jangka panjangnya kita bisa menunggu di area-area sini terlebih dahulu ya, di area-area harga 3284. Tapi di sini sinyalnya di time frame H1 ini masih belum ada sinyal sell ya. Jika kita mengacu pada gapnya di sini tidak ada gap sell ya, karena gap-gap ini sudah ditutup ya, dan di sini ada gap baru kenaikan. Jadi ini gapnya gap kenaikan. Nanti targetnya di liquidity ini ya. Target kenaikannya yang jelas nanti bisa di harga ini. Nah, di liquidity swing high itu 3343 ya, untuk hari Senin ataupun Selasa ya. Yang jelas untuk minggu ke depan, seminggu ke depan di sini saya nanti jika ada koreksi penurunan, saya akan siap-siap open posisi buy dengan target eksternal range liquidity ini ya, selama dia belum disentuh. Tapi jika ini sudah diambil terlebih dahulu ya, saya akan menunggu di bawah ini ya, di internalnya ini. Untuk buy itu saya menunggu di sini. Tapi jika di sini market belum menyentuh eksternal, dia sudah melakukan pullback terlebih dahulu, maka saya akan menunggu di area-area sini ya, ataupun di area-area gap yang ini tadi ya. Saya akan menunggu di area-area demand ini ataupun gap ini ya. Apalagi jika ini nanti ada gap kenaikan ya, kita bisa menunggu di gap ini ya. Jika ini di hari Senin nanti ada gap kenaikan, kita bisa menunggu di gapnya. Untuk targetnya ya sementara kita ambil untuk kenaikan itu di 3343 ini ya. Mudah-mudahan sampai sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Ingat, jika dia mengambil liquidity ini ya, belum mengambil eksternalnya ini, dia melakukan pullback ya, kita menunggu di area-area sini ya, untuk buy sampai di eksternalnya. Tapi jika ini nanti market ya di candle ini dia langsung naik mengambil eksternalnya dan membuat eksternal baru lagi, maka kita nanti akan menunggu di gap time frame daily-nya ya, untuk jangka panjangnya. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.